Setelah 1 bulan lebih, akhirnya TNI Angkatan Laut secara resmi menghentikan upaya pengangkatan kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Laut Bali. Dalam kesempatan itu, TNI Angkatan Laut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Angkatan Laut Cina atau PLA Navy yang sudah membantu TNI Angkatan Laut dalam proses pengangkatan kapal selam KRI Nanggala. Lantas kenapa pengangkatan kapal selam KRI Nanggala dihentikan? Dan bagaimana nasib 53 awak kapal yang juga ikut tenggelam? Apakah mereka sudah ditemukan atau belum? Mungkin pertanyaan itu yang terlintas di antara benak kalian. Oke, semua itu kita bahas di sini. Seperti yang sudah kalian ketahui, TNI Angkatan Laut dalam misi pengangkatan kapal selam KRI Nanggala telah dibantu oleh beberapa negara sahabat. Salah satunya adalah Cina. Untuk membantu Indonesia mengangkat kapal selam KRI Nanggala ke daratan, Angkatan Laut Cina telah mengirimkan 3 kapal mereka, yaitu PLA Navy Ship Ocean Tuk Nantuo 195, PLA Navy Ocean Salvage and Rescue Yong Sindau 863, dan Scientific Salvage Tan Suo. Dengan 2 diantaranya disebut memiliki kemampuan evakuasi hingga kedalaman 4.500 meter dan mengangkat beban hingga 2.000 ton. Namun setelah 1 bulan dimulainya misi yang melibatkan 3 kapal pemerintah Cina itu, dengan alasan bahwa upaya dan resiko pengangkatan kapal tersebut terlalu sulit, maka upaya penyelamatan bangkai kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Laut Bali secara resmi dihentikan oleh TNI Angkatan Laut. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Wijojono mengatakan semua operasi salvage telah dihentikan. 3 kapal Angkatan Laut Cina juga sudah meninggalkan perairan Bali. Julius mengatakan faktor lokasi karam yang curam dan dalam serta potensi tinggi terjadinya gelombang bawah laut yang besar menjadi alasan penghentian misi pencarian ini. Tingkat risiko serta kesulitannya sangat tinggi, katanya. Namun perlu kalian ketahui bahwa Angkatan Laut Cina sebelumnya telah mencoba untuk mengangkat bagian anjungan KRI Nanggala dengan bantuan robot untuk mengaitkan tali sling ke badan kapal. Namun saat hendak ditarik ke permukaan laut, tali sling tersebut putus lantaran beban anjungan lebih berat dari perkiraan. Padahal beban anjungan sudah diperkirakan hanya mencapai 18 ton karena kapal sudah patah menjadi 3 bagian. Akan tetapi tali sling yang berkekuatan 20 ton pun putus. Dalam operasi pengangkatan kapal selam KRI Nanggala selama ini, tim salvage telah melakukan penyelaman selama 20 kali. Baik penyelaman yang dilakukan oleh manusia ataupun robot, dan berhasil mengangkat sejumlah material penting dari dasar laut tempat karamnya KRI Nanggala. Seperti pada tanggal 18 Mei lalu, salah satu kapal Cina berhasil mengangkat 2 perahu karet dari KRI Nanggala dengan bobot masing-masing sekitar 700 kg ke permukaan dengan menggunakan tali yang dikaitkan oleh robot. Atase Pertahanan Cina untuk Indonesia, Senior Kolonel Cheng Yongjin menyampaikan, dalam operasi pengangkatan selama sebulan terakhir ini, pasukan Angkatan Laut Cina telah berupaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya dokumentasi berupa foto dan video. Pasukan juga berhasil mengangkat bagian dari KRI Nanggala yang seluruhnya telah diserahkan kepada pihak Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti nyata kegiatan penyelamatan kemanusiaan yang dilakukan bersama TNI Angkatan Laut, kata Kolonel Chen melalui keterangan tertulis yang dibagikan Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut terkait rapat koordinasi pengakhiran operasi salvage Rabu kemarin. Kegiatan ini memiliki makna yang sangat besar pada perkembangan hubungan kemitraan strategis komprehensif TNI Angkatan Laut dan tradisi kedua negara, yaitu berat dipikul, berat sama dijinjing.
serta juga bermana besar dalam kerjasama maupun saling percaya antara kedua militer, sambung Kolonel Chen. Sebagai tambahan informasi, sebelum karam, KRI Nanggala 402 diperkirakan telah melakukan penyelaman hingga kedalaman sekitar 13 meter, kemudian tergulung gelombang besar atau internal wave hingga terperosok ke kedalaman 838 meter. Dasar Laut Bali dicirikan seperti lereng yang curam dengan kedalaman maksimum 1590 meter. Asisten Perencanaan KSAL Laksamana Muda Muhammad Ali pada bulan lalu juga mengatakan, pengangkatan dengan mengaitkan pengait dari bangkai KRI Nanggala ke kapal pengangkat menjadi salah satu metode yang paling mungkin dilakukan. Namun proses tersebut membutuhkan kemampuan penyelaman yang handal, baik dilakukan oleh penyelam manusia maupun robot, kata Ali. Namun yang paling menyedihkan adalah hingga dinyatakan upaya pengangkatan bangkai kapal selam KRI Nanggala resmi dihentikan pada hari ini. Tidak satu pun dari jenazah awak kapal selam KRI Nanggala tersebut berhasil ditemukan. Mereka diduga berada di bagian badan tekan atau pressure hull, sedangkan bagian badan tekan juga belum berhasil ditemukan. Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.